baik, kita mulai ya pembahasan untuk persiapan PAT Matematika Minat untuk bab vektor. Nah, untuk soal pertama kita diberikan sebuah gambar ya, di mana gambar ini berbentuk segi 6 beraturan ya, segi 6 beraturan. Ya, berarti ini panjangnya semua sama, diketahui panjang AB dan 6 ya, panjang AB 6, maka pastinya BC, CD, ED, EF, FA juga 6 ya. Ya. Kemudian katakanlah titik pusat ya, O ya, maka pastinya OB, OA, OF, OE, OD dan OC juga sama-sama 6 panjangnya. Nah, 6 ya, 6 ini juga 6 gitu ya. Oke, jika P adalah titik tengah CD, maka tentukan perkalian dot produk FB dengan AP, FB dengan AP. Oke, di sini kita akan gunakan metode ya, dot produknya itu kan perkalian titik ya, jadi dia hasilnya pasti skalar. Nah, kita nggak menggunakan sudut, tapi kita menggunakan perkalian elemen-elemennya. Kita cari dulu vektor FB-nya ya. Vektor FB itu berarti ya vektor posisi B dikurang F gitu ya. Kalau vektor AP ya berarti vektor posisi P dikurang A. Nah, tugas kita mencari titik-titik ini ya. Nah, tugas kita sekarang mencari titik-titik yang ada di sini ya, berarti A, P, B, dan F. Kita mulai ya. Karena satu putaran ini 360 derajat, maka pastinya satu segitiga ini 60 derajat. Tambah 60, tambah 60, tambah 60, tambah 60, tambah 60. Ini satu putaran ya, 360 derajat. Nah, titik F ini ada di posisi 180 derajat ya, sehingga kita akan tentukan posisi F ini ada di koordinat kutubnya ya, koordinat kutubnya, koordinat kutub ya, lambangnya kan R, theta ya. Jadi R-nya itu jari-jari, R-nya itu atau panjang dari titik pusat ke titik F. Nah, itu R. Nah, kita tahu 6. Kemudian sudutnya yang dibentuk adalah 180 derajat. Nah, ini titik F. Kemudian titik apalagi nih, B ya. Titik B. Nah, titik B ini juga sama ya, dari O ke B ini kan 6. Ya, berarti R-nya 6. Tinggal sudutnya berapa derajat. Nah, sudutnya itu ke titik B itu kalau kita lihat, kita putar 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 dikali 60 derajat berarti 300 derajat ya, 300 derajat. Nah, ini koordinat kartesius, koordinat kutub dari titik B. Kemudian titik yang kita butuhkan lagi titik A ya, karena A ke P ya. Titik A. Titik A ini ada di koordinat kutub R, R-nya juga sama 6. Nah, sudutnya itu 1, 2, 3, 4. Ya, dikali 60 berarti 240 derajat. Nah, satu lagi P. Nah, P ini jari-jarinya jaraknya itu R-nya tidak sama dengan 6, beda ya. Ya, 6 itu kalau dari O ke C, O ke D, tapi kalau O ke P ini dia belum tentu 6. Nah, ini kalau sana kita gambarkan ya, bentuknya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini siku-siku di P. Ini titik O, ini titik D. Nah, kalau kita punya OD 6, nah dari D ke C kan juga 6 ya. Nah, karena P ini tengah-tengah DC, maka D ke P 3. Nah, dengan bantuan Pitagoras maka akan kita peroleh O ke P ini sama dengan 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, berarti akar 27. Nah, akar 27 sama dengan 9 kali 3 ya. Jadi akar 9 kali akar 3 atau 3 akar 3. Jadi R-nya untuk titik P ini adalah 3 akar 3, bukan 6 lagi ya. 3 akar 3. Nah, sekarang sudutnya berapa derajat? Jelas sudutnya itu setengah dari sudut D ya. Nah, kalau D kan 60 derajat nih ya, dari sini. Ya, COD itu 60 derajat. Maka COP sudutnya adalah 30 derajat, setengahnya ya. Nah, seperti ini. Ini titik-titik yang sudah kita miliki dari koordinat kutub.
Nah, kalau kita nggak terbiasa dengan koordinat kutub, maka kita coba konversi dia menjadi koordinat kartesius. Nah, rumusnya adalah gimana caranya ini menjadi x, y, ya, menjadi x, y. Nah, untuk mencari x-nya kita bisa menggunakan x sama dengan r cos theta. Sementara untuk mencari y-nya kita bisa manfaatkan r dikali sin theta. Ya, di pelajaran trigonometri ya. Berarti titik F ini setara di koordinat kartesius ini ada di 6 ya kali cos 180. Cos 180 kan min 1 dikali 6 jadi min 6. Berarti x-nya min 6, y-nya berarti 6 kali sin 180. Sin 180 0. Dikali 6 tetap 0. Ya, berarti titik F ini ada di min 6,0 ya, betul ya. Nah, kemudian titik B. Titik B ini ada di koordinat kartesius berapa, berapa. Oke, R-nya 6, theta-nya 300 derajat. Berarti X-nya 6 cos 300. Cos 300 setara dengan cos 60 ya, jadi setengah. Berarti 6 kali setengah 3. Kemudian untuk yang Y-nya 6 sin 300. Sin 300 itu min sin 60 ya, karena kuadran 4 negatif. Min sin 60 itu min setengah akar 3. Min setengah akar 3 kali 6 jadi min 3 akar 3. Nah, ini titik B ya. Jelas X-nya positif, Y-nya negatif ya, karena di kuadran 4. Kemudian titik A ini ada di koordinat R-nya 6, theta-nya 240 derajat. Berarti X-nya 6 cos 240. Ya, cos 240 itu setara dengan min cos 60 karena di kuadran 2, kuadran 3 ya. Kuadran 3 cos negatif. Jadi 6 dikali min cos 60. Min cos 60 kan min setengah. Kali 6 jadi min 3. Nah, kemudian untuk yang Y-nya berarti 6 sin 240. Jadi 6 dikali min sin 60 ya, karena kuadran 3 sin juga negatif. Ya, jadi 6 dikali min setengah akar 3, jadi min 3 akar 3. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir titik P. Nah, titik P ini koordinat kartesiusnya ada di titik X sama dengan R. R-nya ini 3 akar 3 ya. Nah, untuk yang P kita cari ya. 3 akar 3 dikali cos 30. Cos 30 kan setengah akar 3. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 3 akar 3 kali akar 3 kan 9 ya. Nah, 9 kali setengah jadi 9 per 2. Nah, ini P-nya 9 per 2. Kemudian Y-nya Y sama dengan R. R-nya 3 akar 3 sin 30 setengah. Maka dapatlah Y-nya 3 per 2 akar 3 atau 3 akar 3 ya dibagi 2. Nah, dapatlah titik-titik A, B, F, dan P ya dalam koordinat kartesius. Nah, tugas kita sekarang mencari vektor FB. Ya, berarti vektor FB, vektor posisi B. Kita jadikan vektornya 3 min 3 akar 3 ya dikurang vektor posisi F min 6 0. Nah, maka dapatlah vektor FB-nya adalah 3 dikurang min 6 jadi 9. Min 3 akar 3 kurang 0 tetap min 3 akar 3. Nah, ini vektor posisi FB. Kemudian AP, vektor posisi P dikurang A. P vektor posisinya adalah 9 per 2, 3 per 2 akar 3. Nah, seperti ini. Kemudian dikurang vektor posisi A, min 3 akar 3. Nah, jadi kita punya 9 per 2 ditambah 3. Ya, 9 per 2 ditambah 6 per 2 ya. Jadi 15 per 2. Kemudian 3 per 2 akar 3 dikurang min 3 akar 3. Ya, sama-sama akar 3 jadi bisa kita jumlah nih. 3 per 2 ditambah 3 jadinya. 3 per 2 tambah 6 per 2. Ya, 9 per 2. Ya, akar 3. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita akan cari nilai ya perkalian FB dot AP. FB-nya kita punya 9 min 3 akar 3 dot ya AP-nya kita punya 15 per 2 9 per 2 akar 3. Nah, kalau kita kalikan
perkalian skalar ya. 9 kali 15/2 adalah 135/2. Min kali plus kan jadi min ya. Ya, jadi min. Ini kalau kita lihat min 3 ya, 3 akar 3 kali akar 3 kan jadi 9 ya. Dikali 9 jadi 81/2. Nah, jadi kita kurang 135 dikurang 81 kan belakangnya 4 ya. 13 kurang 8 kan 5 ya. Jadi 54/2 ini setara dengan atau sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah yang C untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini kita diberikan limas TABC. Jadi limas segitiga ya. Nah, titik P-nya pada BC sehingga BP banding PC 1/2 nih ya. Kalau seandainya saya garis gini, ini B, ini P, ini C gitu ya. Ya, 1/2. 1/2. Q titik tengah AP ya. Q titik tengah AP. R pada TC sehingga RC sama dengan 2TR atau RC per TR sama dengan 2/1 ya. Jadi RC C dengan TR ya 2/1, atau kalau kita tuliskan di sini jadi T ini R ini C gitu ya. Nah, ini perbandingannya sini 2 ini 1 ya. RC banding TR 2/1. Nah, jika vektor AB ya, vektor AB adalah U, vektor AC adalah V, dan vektor TA adalah W. Nah, ini bukan vektor AT tapi TA ya, diketahui. Maka QR, nah vektor QR nyatakan dalam bentuk U, V, dan W. Oke. Kita review kembali ya informasi bentuk perbandingan ya. Kalau kita punya titik A dan B, nah diantaranya ada titik P katakanlah ya, dengan perbandingannya M banding N. Nah, di sini kan kita bisa jadikan sebuah vektor ya. Katakanlah ada titik lain, titik O. Nah, ada vektor A, ini vektor OB, ini vektor OP ya. Vektor OP. Nah, sehingga vektor OP ini bisa dinyatakan dalam bentuk M kali vektor OB ditambah N kali vektor OA dibagi pembandingnya M tambah N. Nah, seperti ini. Kita review ya. Oke. Nah, jadi kalau seandainya kita lihat di sini untuk mendapatkan QR ya, vektor QR ini yang ditanya. Ya, vektor QR. Vektor QR ini sama dengan vektor posisi R min Q gitu ya. R min Q. Atau boleh juga kita bikin vektor QR itu vektor bermula di Q berakhir di R ya. Jadi QA tambah AR boleh seperti itu ya. Oke, vektor R dikurang Q, vektor posisi R dikurang Q. Nah, vektor posisi R ini kalau kita perhatikan, nah R ini tadi perbanding ini ya, TR banding RC 1/2 sehingga vektor posisi R ini ya 1. Nah, ini kalau seandainya kita lihat dengan vektor A ya, nah, atau saya pakainya jangan vektor posisi R dan Q ya, kita pakai vektor posisi, katakanlah QR ini tadi sama dengan QA ya, QA vektor QA ditambah AR gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di antara T dan C ini ada titik A di sini. Nah, adalah vektor TA dan vektor AC. Nah, di sini vektor AR. Nah, kita cari vektor AR dengan rumus ini ya. Jadi AR ini sama dengan vektor AR sama dengan 1 AC, 1 vektor AC ya, ditambah 2 kali vektor AT ya. Vektor AT dibagi dengan 1 tambah 2. Sementara vektor QA ini kan karena dia Q tengah-tengah AP, maka perbandingan 1/1. Sehingga QA ini pasti sama dengan ya setengah dari PA ya, arahnya ke A ya. Jadi ini sama dengan setengah PA, vektor PA ya. QA sama dengan setengah PA. Oke, nah yang sudah dapat dibentuk dalam vektor U, V, dan W boleh kita langsung rubah ya.
Nah, contohnya ini, vektor AC. Vektor AC kan sama dengan vektor V. 2 kali vektor AT. Nah, AD-nya TA. Ya, TA sama dengan vektor W, maka AT sama dengan min W. Nah, seperti ini. Dibagi dengan 3 masing-masing ya. Dibagi 3. Oke. Nah, sekarang kita akan cari vektor PA. Setengah PA. Ya, vektor PA ini kita lihat ya. Ini sama dengan kita butuhnya AP ya. Nah, AP. Nah, vektor PA sama dengan min setengah AP. Ya, setengah PA sama dengan min setengah AP karena beda arah ya. Nah, seperti ini. Kita lihat sekarang. Ya, ini di sini ada vektor A buat vektor AB, AC dan AP. Ya, nah sehingga vektor AP ini sama dengan 1AC tambah 2AB dibagi 3 juga ya. Ya, kita buat di sini sama dengan min setengah dikali AP ini adalah 1AC ya. 1 kali vektor AC tambah 2 kali vektor AB ya dibagi 1 tambah 2. Nah, seperti ini. Ditambah ini sepertiga vektor V min 2/3 vektor W. Nah, ini kalau kita tuliskan jadi min setengah, ini ada sepertiga ya, jadi min 1/6 dari AC. AC itu kan V tambah 2 kali AB. AB itu adalah vektor U. Nah, seperti ini. Ditambah 1/3 V min 2/3 W. Nah, yang bisa dijumlah kita akan jumlahin ya. Jadi vektor QR-nya akan sama dengan, coba kita uraikan dulu, min 1/6 vektor V min 2 kali min 1/6 kan jadi min 1/3. 1/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V min 2/3 vektor W. Nah, di sini ada bisa harus kita jumlah nih yang sama-sama V ya. Nah, bisa dijumlah. Jadi vektor QR-nya sama dengan min 1/6 tambah 1/3 ya. Min 1/6 tambah 2/6 berarti. Nah, hasilnya 1/6. Jadi 1/6 V min 1/3. Kalau kita perhatikan 1/6 akan kita keluarkan. Jadi 1/3 ini 2/6 vektor U min 2/3 ini kita jadikan per 6 menjadi 4/6. Nah, seperti ini ya. Kemudian angka selanjutnya 1/6-nya kita keluarkan. Ya, maka dapatlah 1/6 kali vektor V min 2 vektor U min 4 vektor W. Nah, inilah vektor QR-nya. Jadi kalau kita lihat ya di soal ini opsi yang tepat adalah yang E ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nomor 3. Oke, di sini kita diberikan 3 vektor, vektor A, B, dan C. Nah, pertanyaannya vektor satuan dari vektor D. Ya, berarti kita pertama cari dulu vektor D-nya. 2 kali vektor A. Ya, vektor A-nya kan 15 dikurang 2 kali vektor B 45 ditambah vektor C 08. Nah, ini kita punya jadinya kalau kita kali 2 jadi 2 10 min 8 10 tambah 08. Nah, coba kita sederhanakan dengan cara kita jumlahkan baris pertama ya. 2 kurang 8 tambah 0 ya, min 6. 10 kurang 10 habis ya, tambah 8 jadi 8. Nah, inilah vektor D-nya. Nah, ditanya vektor satuan, berarti katakanlah gini rumusnya, lambangnya ya. Vektor satuan dari D adalah vektor D ya dibagi dengan panjangnya. Nah, ini vektor D-nya dibagi panjangnya, atau boleh juga ditulis 1 per panjang vektor D ya dikali vektor D seperti ini. Jadi 1 per panjang vektor D akar dari kuadrat elemen-elemennya dijumlah. Min 6 kuadrat 36 tambah 8 kuadrat 64. Ini panjang vektor D dikali vektor D min 6 8. Nah, kita tahu ini adalah akar 100. Akar 100 adalah 10 ya. Jadi 1 per 10 dari min 6 8. Nah, inilah vektor satuan dari vektor D ya. Jadi 1 per 10 dikali min 6 8. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk nomor 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, di sini kita diberikan vektor P, Q,
S. Nah, bila A adalah bilangan real yang memenuhi, jadi bila A adalah bilangan real yang memenuhi nilai PQ maksimum. Jadi PQ maksimum ketika A-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian diketahui Q tegak lurus dengan S, maka berapakah panjang vektor S? Nah, untuk mencari panjang vektor S berarti kita harus tahu dulu vektor S-nya ya. Untuk mengetahui faktor S berarti kita harus tahu X di sini karena dia bergantung dengan X. Nah, untuk mengetahui X berarti kan kita harus tahu Q tegak lurus S gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu vektor Q-nya. Nah, langkahnya adalah kita harus tahu berapa nilai A di awal gitu ya. Oke. Bila A adalah bilangan real yang memenuhi PQ maksimum, P dot Q ini informasinya. Jadi P dot Q maksimum. Cari dulu ya P dot Q-nya. P dot Q, P-nya ini adalah A min 24 dot Q, Q-nya adalah min A minus 4A kemudian 3. Nah, ini kalau kita kali, maka A kali min A kuadrat, min 2 kali min 4A jadi plus 8A, 4 kali 3 jadi plus 12. Nah, ternyata perkalian dot P dan Q adalah bentuknya fungsi kuadrat. Nah, dia akan maksimum, jadi P dot Q ini maksimum ya ketika atau saat ya, variabel bebasnya yakni A nilainya sama dengan min B per 2A. Jadi contoh gini, kita punya fungsi kuadrat ya sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Seperti ini. Dia ini akan maksimum, Y-nya ini akan maksimum atau minimum sama saja ya. Itu ketika variabel bebas X-nya ini sama dengan min B per 2A. Gitu ya. Nah, di sini kita variabelnya adalah A ya, bukan X. Jadi A kuadrat ya min A kuadrat tambah 8A tambah 12. Berarti koefisien dari A ini adalah di sini jadi min 1, B-nya adalah 8, C-nya adalah 12. Jadi dia akan maksimum ketika A sama dengan min B, B-nya 8 dibagi dengan 2 kali A. A-nya ini adalah min 1 ya di sini. Nah, maka dapatlah A-nya adalah 8 per 2 ya, karena min bagi min habis. Ya, maka dapatlah hasilnya 4. Jadi A-nya 4 ya. Jadi dia akan maksimum ketika A-nya 4. Nah, ini kita ambil. Dapat A-nya 4. Nah, dapat A-nya 4, maka kita punya vektor Q-nya secara utuh. Kita bisa tuliskan sehingga vektor Q ini sama dengan min A jadi min 4, min 4A jadi min 4 kali 4 jadi min 16, 3 ya. Nah, seperti ini. Ini vektor Q. Nah, informasi kedua adalah vektor Q dengan vektor S tegak lurus. Q tegak lurus vektor S. Maka perkalian dot dari Q dan S ini pasti sama dengan 0. Vektor Q-nya min 4, min 16, 3. Vektor S-nya ini adalah 3X min X 8. Nah, ini kalau kita kalikan jadi min 4 kali 3X minus 12X. Min 16 kali min X jadi plus 16X tambah 3 kali 8, 24 sama dengan 0. Min 12 tambah 16 adalah 4X sama dengan minus 24, maka dapatlah X-nya adalah min 24 bagi 4 ya, jadi min 6. Nah, ini dapat X-nya min 6. Dapat X-nya min 6, maka kita bisa cari vektor S-nya ya. Dari sini dapatlah vektor S-nya adalah 3 kali X, X-nya min 6 jadi min 18. Min kali X ya, jadi min dari min 6 jadi 6, 8. Nah, ini vektor S-nya. Pertanyaannya panjang vektor S. Jadi sama dengan akar dari kuadrat-kuadrat ini. Min 18 dikuadratkan 324, 6 dikuadratkan 36, 8 kuadratkan 64. Maka dapatlah 36 tambah 64 kan 100 ya. 100 tambah 324 maka jadi 424. Nah, gini ya. Nah, 424 kalau kita tuliskan bisa dibagi 4 ya, bilangan kuadrat. Ini hasilnya 106 ya, kalau nggak salah ya. Ya, 106. Ya, jadi hasilnya harusnya akar 4 kali akar 106 ya, berarti 2
kali akar 106. Nah, sepertinya nggak ada opsinya ya, harusnya 2 kali akar 106. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Oke, soal nomor 5. Kita diberikan vektor U dan vektor V. Nah, informasi yang pertama adalah U dot V. Ya, U dot V ini sama dengan panjang vektor U kuadrat. Ya, panjang vektor U kuadrat. Oke. U dot V, karena kita sudah diberikan informasi vektor U dan vektor V, maka kita tinggal tuliskan vektor U-nya ABC dot vektor V-nya BA3. Nah, ini sama dengan panjang vektor U dikuadratkan, berarti udah diakarkan nanti dikuadratkan ya, jadi akarnya pasti hilang. Vektor U-nya kan ABC ya, berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat gitu ya. Ini kalau kita kali jadi A kali B AB, B kali A juga AB, ditambah C kali 3 3C. Nah, ruas kanannya akar dikuadratkan tinggallah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian informasi yang kedua adalah ya, panjang vektor U min V ya, dikuadratkan sama dengan 5. Oke, vektor U dikurang vektor V. Ini kan jelas A dikurang B jadi AB ya. Bentar. Jadi ini kita tuliskan dulu vektor U min vektor V. Jadinya adalah A min B ya. B dikurang A. Kemudian C dikurang 3. Nah, ini vektor U min V. Jadi kalau kita cari panjangnya dikuadratkan, ya kita sama seperti ini, nggak usah kita akarkan lagi ya, tinggal kita kuadratkan. Jadi A min B kuadrat tambah B minus A kuadrat tambah C min 3 kuadrat. Hasilnya sama dengan 5 gitu ya. Nah, coba kita uraikan ini ya, kita uraikan, maka akan kita peroleh A min B kuadrat adalah A kuadrat minus 2AB ditambah B kuadrat. B min A dikuadratkan jadi B kuadrat minus 2AB plus A kuadrat. C min 3 dikuadratkan jadi C kuadrat minus 6C tambah 9 ya, sama dengan 5. Atau langsung dikurang 5 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Coba saya geser dikit ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ini bisa disederhanakan ya, A kuadrat tambah kuadrat kan 2A kuadrat ya, B kuadrat tambah B kuadrat jadi 2B kuadrat, min 2AB menjadi minus 4AB tambah C kuadrat minus 6C tambah 9 min 5 adalah 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian coba kita lihat ya, dari persamaan yang kedua ini ya. Nah, ini kan persamaan kedua bisa disederhanakan lagi sebenarnya ya, bisa disederhanakan. AB tambah AB kan jadi 2AB ya, 2AB tambah 3C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, sekarang kalau seandainya ini saya pindah ke ruas kanan semua, jadi 0 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat minus 2AB tambah C kuadrat min 3C. Nah, seperti ini. Oh, ini saya pindah ke sini aja nih. Nah, gini ya. Oke, nah kita perhatikan bentuknya agak mirip ya, ini sama ini. Coba kalau seandainya ini kita kali 2 ya, kedua ruas ya, kedua ruas kita kali 2. Kita kali 2, ruas kiri tetap 0, ruas kanan dikali 2 jadi 2A kuadrat tambah 2B kuadrat min 4AB ya, tambah 2C kuadrat min 6C. Nah, ini sama dengan 0. Nah, coba kita masukkan ke sini ya, persamaan pertama ini. Jadi 2A kuadrat tambah 2B kuadrat minus 4AB tambah 2C kuadrat
minus 6C ya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita eliminasi, kita kurang ya, maka nanti ada yang saling menghilangkan. 2A kuadratnya habis, 2B kuadratnya habis, min 4AB habis, min 6C juga habis ya. Jadi tersisa hanya C kuadrat dikurang 2C kuadrat, jadi min C kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Maka kita punya C kuadrat ini sama dengan 4, sehingga C nya adalah plus minus akar 4, atau C sama dengan plus minus 2. Oke, pertanyaannya adalah ya, pertanyaannya C pangkat 3 tambah 2C plus 2 ya. Untuk C sama dengan 2 ya, untuk C sama dengan 2 katakanlah, maka kita peroleh 2 pangkat 3 8 tambah 2 kali 2 4 tambah 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 14. Nah, untuk yang ini ada jawabannya ya. Tapi coba kalau seandainya kita pilih C pangkat 3 tambah 2C tambah 2, untuk C sama dengan min 2 ya. Jadi min 2 pangkat 3 min 8, 2 kali min 2 min 4 tambah 2. Ya, jawabannya harusnya min 10. Nah, min 10 nggak ada di opsi ya. Jadi kita pilih jawaban yang benar-benar tepat adalah yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Diketahui vektor A dan vektor B. Nah, informasi yang pertama adalah panjang vektor A tambah B dikuadratkan sama dengan A dot B. Jadi panjang vektor A tambah B dikuadratkan sama dengan A dot B. Nah, A tambah B dikuadratkan ini kan bisa diurai menjadi panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali A dot B, seperti ini ya, sama dengan A dot B. Nah, ini informasi pertama, kita simpan dulu. Kemudian informasi yang kedua adalah panjang vektor A tambah panjang vektor B ini dikuadratkan sama dengan 5/2 dari panjang vektor A panjang vektor B. Pertanyaannya sudut antara vektor A dan B. Oke, coba sama 2 kita sederhanakan atau kita uraikan dulu nih ya. Jadi panjang vektor A kuadrat tambah 2 vektor A panjangnya dikali vektor B panjangnya tambah panjang vektor B kuadrat sama dengan 5/2 panjang vektor A panjang vektor B. Nah, ini ada yang sama, ini sama ini sukunya, maka bisa kita sederhanakan menjadi panjang vektor A kuadrat 2 dikurang 5/2 menjadi min setengah ya, vektor A kali vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat ini sama dengan 0. Oke, kita simpan ya. Oke, nah di sini kita akan munculkan bentuk sudutnya ya. Nah, bentuk sudutnya. Jadi kalau seandainya kita perhatikan di sini bisa kita sederhanakan, berarti panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ini sama dengan setengah panjang A kali panjang B. Nah, ini bisa kita ambil bahwa panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat sama dengan setengah panjang A kali panjang B ini untuk menggantikan ini. Ya, coba kita gantikan ini, maka jadi setengah panjang vektor A panjang vektor B. Nah, sama dengan ini kan 2A dot B sama dengan A dot B, berarti A dot B dikurang 2A dot B jadi minus A dot B. Nah, jadi setengah panjang A kali panjang B sama dengan min rumus dari A dot B ya adalah panjang ya, panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos sudut antara A dan B, katakanlah theta. Nah, ini. Nah, di sini ada yang sama, yakni vektor A panjang vektor A kali panjang vektor B ini juga ada. Maka kita punya hasil nilai cos theta sama dengan setengah dikali min ya, jadi min setengah. Nah, jadi kita punya cos theta sama dengan min setengah, atau cos theta sama dengan min dari yang hasilnya setengah adalah cos 60 derajat. Nah, karena minus maka tetanya ini ada di kuadran 2 ya.
ya, kuadran 2, nggak mungkin kuadran 3 ya, karena yang namanya garis vektor kan kayak garis ya. Nah, vektor A, vektor B katakanlah seperti ini. Jadi nggak mungkin sudut yang dibentuk adalah kuadran 3 ya, lebih dari 180 nggak mungkin. Jadi kalau nggak kuadran 1, kuadran 2 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tetanya ada di kuadran 2. 60 derajat kalau di kuadran 2 setara dengan 180 minus 60 ya. Ya, ini karena minus ya, jadi kuadran 2. Jadi theta dapatlah sama dengan 120 derajat. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita di sini diberikan vektor A dan B. Vektor-vektor pada bidang datar ya, bidang datar. Ya, jika vektor A tegak lurus vektor A tambah B. Nah, ini informasinya yang pertama nih. A tegak lurus dengan vektor A plus B. Nah, karena tegak lurus maka pasti perkalian dotnya A dengan A plus B ini akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kalau kita uraikan jadi A dot A tambah A dot B sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, A dot A ini rumusnya adalah panjang vektor A kuadrat. Nah, A dot B jadi panjang vektor A, panjang vektor B dikali cos sudut antara A dan B, katakanlah theta. Nah, ini hasilnya adalah 0. Oke, kita simpan dulu. Kemudian informasinya yang kedua, panjang vektor A banding panjang vektor B ini sama dengan 1/2. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa 1 kali vektor B panjangnya sama dengan 2 kali panjang vektor A. Nah, ini yang kita dapat ya di persamaan kedua. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi vektor B nya sama dengan 2 kali vektor A, panjang vektor A. Jadi panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor A dikali 2 kali panjang vektor A, ini karena B nya ya, dikali cos theta sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya ya panjang vektor A. Nah, ini kita pindah ruas saja ya. Jadi kita punya 2 kali panjang vektor A kuadrat dikali cos theta sama dengan min ya, min dari panjang vektor A dikuadratin. Nah, ada ruas kiri dan kanan ada sama-sama panjang vektor A kuadrat. Jadi dapatlah nilai cos theta-nya sama dengan min 1/2. Ternyata sama kayak tadi ya, cos theta sama dengan min setengah, maka pasti theta-nya juga sama 120 derajat. Nah, jadi untuk soal nomor 7 kita pilih opsinya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikut ya, soal nomor 8. Oke, diberikan 2 vektor ya, A dan B. Proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah, oke, katakanlah C ya, hasil proyeksi vektor A pada B. Rumusnya adalah A dot B dibagi panjang vektor A kuadrat, vektor B ya, kuadrat dikali vektor B gitu ya. A dot B dibagi panjang vektor B kuadrat kali vektor B. Nah, tugas kita adalah mencari nilai ini ya, tinggal nanti dikali B. Jadi vektor proyeksinya adalah A dot B, A nya ini A dot B kita cari tersendiri ya. Vektor A nya adalah 732 dot vektor B nya 44 min 2. Nah, ini kalau kita cari ada 7 kali 4 28, 3 kali 4 12, 2 kali min 2 jadi min 4, maka dapatlah hasilnya 28 tambah 8 36. Jadi ini 36. Panjang vektor B nya adalah akar dari ya, kuadratin elemen-elemennya ya, jadi 4 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah minus 2 kuadrat, maka dapatlah 16 tambah 16 tambah 4 ya, jadi sama dengan 32 tambah 4 36 ya, akar 36. Nah, karena dikuadratkan jadi sama dengan 36 ya. Nah, jadi 1 ya, vektor B nya adalah 4 min 2, sehingga vektor proyeksinya adalah 1 dikali vektor B, jadi hasilnya ternyata sama dengan vektor B ya, 4 min 2. Jadi kita pilih opsinya yang C. Jadi ternyata hasil proyeksi vektor A pada B hasilnya adalah sama dengan vektor B untuk soal ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini kita diberikan informasi ya,
sudut alfa nih dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nilai sin alfanya 1/7, panjang vektor A-nya adalah akar 5, A dot B-nya akar 30, maka B dot B yang ditanya ya, B dot B ya. Berarti sama aja panjang vektor B kuadrat yang ditanya ya. Nah, kita lihat informasi pertama, A dot B ya, ini sama dengan akar 30. Kita tahu bahwa A dot B ini berarti panjang vektor A, panjang vektor B dikali cos theta. Nah, di sini pakai alfa ya, kita pakai alfa. Ya, alfa dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, ini hasilnya sama dengan akar 30. Nah, panjang vektor A diketahui akar 5. Panjang vektor B kita nggak punya, cos alfanya kita juga nggak punya, tapi kita bisa minta bantuan ya, segitiga siku-siku ya, dengan sudut alfa ya, sudutnya alfa. Nilai sin adalah rumusnya depan per miring, depannya 1, katakanlah miringnya akar 7. Maka sampingnya dengan bantuan Pitagoras kita dapat 7 dikurang 1 ya, akar 6 berarti. Nah, dapat akar 6. Jadi kita punya nilai cos alfanya adalah samping bagi miring, akar 6 bagi akar 7. Nah, ini sama dengan akar 30. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi dari sini kita punya akar 5 kali akar 6 kan jadi akar 5 kali 6 jadi akar 30 ya, per akar 7 sama dengan akar 30. Nah, dari sini dapatlah vektor B-nya sama dengan akar 30 dikali akar 7 per akar 30 gitu ya. Kalau pindah jadi terbalik posisinya. Nah, ini saling menghilangkan. Maka dapatlah vektor B-nya ini sama dengan akar 7. Nah, pertanyaannya adalah panjang vektor B kuadrat, berarti akar 7 dikuadratkan sama dengan 7. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Oke, panjang proyeksi. Nah, ini pertanyaan panjang proyeksi ya. Kalau tadi vektor proyeksi, hasilnya vektor. Kalau panjang berarti hasilnya berupa angka ya, bukan berupa vektor lagi. Panjang proyeksi vektor, katakanlah ini vektor U pada vektor V, katakanlah ya. Hasilnya 2, berapa nilai A-nya? Oke. Jadi kita punya informasi di sini panjang proyeksi, katakanlah panjang proyeksinya adalah panjang vektor C ya. Nah, U pada V berarti rumusnya vektor U dot vektor V dibagi vektor V. Nah, seperti ini. Nah, tapi sebenarnya aslinya itu dimutlakkan ya, rumus aslinya, karena khawatir dia nilainya masih negatif. Oke, ini diketahui nilainya adalah 2. Nah, seperti ini. U dot V berarti A kali 1 A tambah 5 kali 4 20 tambah min 1 kali 8 jadi min 8 dibagi panjang vektor V. Ya, ini tinggal kita kuadratin ya. 1, 4 kuadrat 16, 8 kuadrat 64 ya. Nah, ini dimutlakkan. Maka dapatlah 2 sama dengan mutlak dari A plus 12. 20 kurang 8 dibagi, nah ini 60 tambah 16 kan 80 ya, tambah 1 jadi akar 81, 9. 9 ini bilangan positif jelas ya, kita keluarkan dari mutlak boleh, jadi langsung aja kita kali ya, hasilnya 18 ya, 2 kali 9 sama dengan mutlak A tambah 12. Nah, dari sini ada 2 kemungkinan ya, ingat rumus dari Y, mutlak Y sama dengan A, maka Y akan sama dengan plus minus A, seperti ini ya. Nah, sekarang kita punya mutlak dari A plus 12 sama dengan 18, sehingga A plus 12 sama dengan plus minus 18 ya. Jadi ada 2 kemungkinan nilai A nya. Yang pertama coba kita ambil yang plus, maka A tambah 12 sama dengan 18, maka A nya adalah 6. Atau bisa juga A tambah 12 ini sama dengan min 18, sehingga A nya sama dengan minus 30 gitu ya. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa 6 bisa min 30. Nah, untuk soal ini kita ambil yang A ya, karena nggak ada min 30. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11.
Nah, diketahui vektor U dan V ya, vektor U dan V. Jika vektor W tegak lurus pada vektor U dan V tegak lurus dengan vektor W. Panjang ya, panjang vektor W adalah 3. Jadi W ini tegak lurus pada vektor U dan V. Nah, kemudian dengan panjang vektor W-nya 3, maka jumlah nilai-nilai A yang memenuhi adalah, oke, informasi yang pertama dulu ya, W tegak lurus dengan U. Vektor W tegak lurus dengan U. Nah, vektor W-nya ini kita belum diketahui ya, katakanlah vektor W-nya ini adalah A, B, C ya. Oh, jangan pakai A lagi, sini udah ada A. Kita pakai X, Y, Z katakanlah ya, X, Y, Z. Nah, sehingga vektor W tegak lurus dengan vektor U, maka vektor W katakanlah X, Y, Z dot vektor U, U-nya adalah A, 1, 2, ini hasil dot produknya 0. Nah, kalau kita kalikan jadi AX tambah Y tambah 2Z ini sama dengan 0. Kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Nah, yang kedua, W juga tegak lurus terhadap V. Jadi W tegak lurus terhadap V. Maka pastinya perkalian dot produk W dengan V. Nah, ini sama dengan 0 ya. Nah, vektor V-nya adalah min 1, min 1, min 1. Nah, hasilnya 0. Kita kalikan jadi min X tambah min Y. Langsung aja min Y minus Z sama dengan 0. Atau kita kali min, dapatlah nilai X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, yang ketiga, nah panjang vektor W-nya 3. Jadi panjang vektor W sama dengan 3. Panjang vektor W berarti ini kita kuadratkan semua ya. Akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ini sama dengan 3. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, dapatlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ini sama dengan 9. Nah, dari 3 persamaan ini, maka kita akan cari berapa jumlah nilai A yang memenuhi. Gitu ya. Oke, coba kita lihat persamaan 1 ya, 1 dan 2. Coba kita eliminasi. Jadi sama 1 AX tambah Y tambah 2Z sama dengan 0. Persamaan 2 juga adalah X tambah Y ya tambah Z sama dengan 0. Nah, ini kalau kita eliminasi untuk menghilangkan Y-nya, maka kita peroleh AX min X ya. Jadi A min 1 pastinya ya. A min 1X. Tambah 2Z kurang Z jadi plus Z sama dengan 0. Nah, ini jadi kita punya Z-nya ini sama dengan min dari A min 1X. Atau boleh ditulis Z-nya sama dengan min A plus 1 atau 1 min A X. Nah, ini kita ambil. Ya, jadi Z-nya sama dengan 1 min AX. Nah, coba ini kita substitusikan ke persamaan 2 ya, ke persamaan 2. Bentar. Oke ya, ke persamaan 2. Nah, tadi persamaan 2 ini kan X tambah Y tambah Z ya. Tambah Y tambah Z. Nah, Z-nya kita ganti dengan ini ya. 1 min A X sama dengan 0. Nah, ini 1X, ini 1 min AX. Jadi kalau kita jumlah, jadi pastinya 1 tambah 1 jadi 2 min AX. Ya, tambah Y sama dengan 0. Sehingga dapat juga lah nilai Y-nya sama dengan min dari 2 min AX. Nah, kalau kita kalikan minnya ke dalam, maka dapatlah Y adalah min 2 plus A atau A min 2 X. Nah, seperti ini ya. Y-nya A min 2 X kita simpan. Nah, jadi baik Y maupun Z kita nyatakan dalam bentuk X. Sehingga dari persamaan ini ya, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat akan kita peroleh X pangkat 2 tambah Y kuadrat ya, yang kita ganti dengan ini ya, A minus 2 kuadrat X kuadrat ya kalau dikuadratkan, tambah Z kuadrat, ini kita kuadratkan jadi 1 min A kuadrat
X kuadrat sama dengan 9. Jadi semuanya dalam bentuk X. Coba kita uraikan, maka kita peroleh X kuadrat tambah A kuadrat min 4 ya A X ya min 4A tambah 4 ya, tapi ini masih kita kurung ya, dikali X kuadrat ditambah 1 min A dikuadratkan jadi 1 minus 2A tambah A kuadrat ya dikali X kuadrat sama dengan 9. Nah sekarang tugas kita coba kita uraikan. Wah kayaknya panjang nih ya, nggak muat takutnya kita ke bawah sini langsung. Maka kita punya X kuadrat tambah A kuadrat kali X kuadrat ya min 4A X kuadrat tambah 4X kuadrat ditambah 1X kuadrat minus 2A X kuadrat tambah A kuadrat X kuadrat min 9 sama dengan 0. Nah sekarang yang X kuadrat kita kumpulkan. Ini X kuadrat nah, kita jumlah ya, kita jumlah. Bentar, ini kan pertanyaan jumlah nilai A yang ini yang bisa dijumlah, kita jumlah. Jadi X kuadrat tambah X kuadrat 4X kuadrat X kuadrat ya, ini jadi kita punya 6 ya, 6X kuadrat. Kemudian min 4AX kuadrat min 2AX kuadrat menjadi min 6AX kuadrat. Kemudian A kuadrat X kuadrat X kuadrat jadi 2A kuadrat X kuadrat ya, terakhir dikurang 9 ya sama dengan 0. Nah seperti ini. Oke, kita akan pandang ini ya, variabelnya bukan X tapi A. Contohnya seperti yang umum ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Pertanyaannya jumlah ya nilai X ya, itu sama aja jumlah akar-akar nilai X ya, X1 tambah X2 kan bisa gitu ya. Rumusnya min B per A. Nah seperti ini. Nah kalau soal kita itu adalah jumlah nilai-nilai A, berarti kita pandang ini sebagai persamaan kuadrat dalam bentuk A bukan dalam bentuk X. Kita kumpulkan yang X kuadrat. Lihat yang A kuadrat ini A pangkat 1, yang nggak ada A nya ini. Nah, warna saya bedain dulu. Ini yang A pangkat 1. Nah ini yang tidak ada A nya ya, artinya konstan. Jadi kita mulai dari sini 2X kuadrat sebagai koefisien dari A kuadrat, kemudian min 6X kuadrat ya, min 6X kuadrat dari A pangkat 1 ditambah konstanta yang enggak ada A nya itu adalah ini 6X kuadrat minus 9 ya sama dengan 0. Nah jadi kita punya sama seperti ini ya, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah karena kita ingin mencari jumlah nilai-nilai A, berarti karena A kuadrat berarti ada dua nilai A, jadi A1 tambah 2. Rumusnya adalah min B per A. Koefisien pangkat 1 adalah min 6X kuadrat dibagi A. A itu adalah koefisien dari pangkat 2, yakni 2X kuadrat. Jadi kalau kita jumlahkan jumlah nilai A adalah 6X kuadrat bagi 2X kuadrat sama dengan 3. Ya, jadi untuk soal ini ya jawabannya yang tepat adalah 3. Nah, kita pilih opsinya yang C ya. Untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut ya. Nomor 12 kita diberikan panjang vektor U, V, dan U plus V ya, berturut-turut 12, 8, dan 4 akar 7. Coba kita tuliskan ya. Jadi panjang vektor U nya adalah 12, panjang vektor V nya adalah 8, dan panjang vektor U tambah V ini sama dengan 4 akar 7. Nah pertanyaannya besar sudut antara U dan V ya, katakanlah theta. Oke, nah dari informasi ini ya kita tahu bahwa U plus V ya kalau dikuadratkan rumusnya adalah panjang vektor U
kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat ditambah 2 kali panjang vektor U dot vektor V. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita ingin memunculkan bentuk sudut, maka ini jadikan bentuk lain ya. Jadi panjang vektor U kuadrat tambah panjang vektor V kuadrat ditambah 2 kali, ini kita rubah ke dalam bentuk panjang dengan sudut ya. Jadi panjang vektor U kali panjang vektor V dikali cos sudut yang dibentuk oleh vektor U dan vektor V ya, katakanlah theta tadi ya. Oke, nah dari sini kita coba substitusikan informasi yang diberikan. Ini tadi panjangnya 4 akar 7 dikuadratkan, panjang U nya 12 dikuadratkan, panjang vektor V nya 8 dikuadratkan 2 kali panjang vektor U 12, panjang vektor V nya 8 ya, dikali nilai cos theta. Nah, ini jadi 16 kali 7 ya. Sama aja berapa nih? 16 kali 7. Ya, ini 100 ya, 12 ya. 12 kuadrat 144 tambah 8 kuadrat 64 tambah 2 kali 12 kali 8 ya. Nah, ini kalau kita perhatikan sebenarnya masing-masing bisa dibagi dengan 8 ya. Bisa dibagi 8, bahkan bisa dibagi dengan 16 ya. Jadi ini kita tulis saja 12 kali 16 ya, cos theta. Nah, coba kita sederhanakan dibagi 16 ya, ini kan jelas dibagi 16 jadi plus 12 cos theta dibagi 16 kan 4, ini dibagi 16 9 ya. Ya, ini dibagi 16 berarti 7 tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 12 cos theta sama dengan 7 dikurang 13 ya, jadi minus 6 ya. Berarti cos theta-nya adalah minus setengah ya, minus 6 bagi 12. Nah, sehingga dapatlah cos theta-nya sama dengan ya, nilai cos yang hasil minus setengah adalah 120 derajat. Nah, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Kita punya panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor A min B. Pertanyaannya adalah panjang vektor A tambah B. Oke, panjang vektor A tambah B kuadrat, ini kan tadi rumusnya panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A dot B. Nah, jika panjang vektor A min B kuadratkan, maka rumusnya panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat min 2 kali vektor A min B. Nah, apabila kedua persamaan ini kita kurang ya, maka akan kita peroleh hasilnya jadi panjang vektor A tambah B dikuadratkan dikurang panjang vektor A min B dikuadratkan sama dengan, nah ini tepatnya bukan dikurang ditambah ya, karena kita nggak punya ini. Nah, kita punyanya ini ya, jadi kita hilangkan justru yang ini. Nah, maka kita punya 2 kali panjang vektor A tambah 2 kali, langsung kita keluarin 2-nya, panjang vektor B kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ya, ini ada, maka dapatlah panjang vektor A tambah B. Jadi panjang vektor A tambah B kuadrat min, ini udah ada ya, panjangnya 3 dikuadratkan tambah 2 kali panjang vektor A nya akar 2 ya dikuadratkan tambah panjang vektor B nya 2 dikuadratkan. Nah, panjang vektor A tambah B kuadrat dikurang 9 sama dengan 2 kali 2 tambah 4 ya. Jadi panjang vektor A tambah B kuadrat min 9 sama dengan 2 kali 6 ya, jadi 12. Jadi panjang vektor A tambah B dikuadratkan sama dengan 12 ditambah 9 ya, hasilnya 21 ya. Jadi panjang A tambah B sama dengan akar ya 21 ya. Oke, nah ini nampaknya ada salah tanda ya, harusnya ditambah di sini ya, makanya tambah bukan kurang. Tambah.
Nah, maka ini bukan 21 ya. Ya, jadi ini malah makin berkurang ya. 21 12 dikurang 9 ya, jadi 3. Nah, jadi 3, sehingga panjang A tambah B sama dengan akar 3. Nah, seperti ini. Maka kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, kita diberikan 3 titik ya, P, Q, dan R. Vektor PQ dinyatakan dengan A, vektor QR tambah PR dinyatakan dengan B, maka A dot B sama dengan, oke, berarti kita cari dulu vektor A nya dengan vektor B. Vektor A adalah vektor PQ ya, vektor PQ. Nah, vektor PQ berarti vektor posisi Q dikurang P. Vektor posisi Q nya ambil dari titik Q ya, min 1, 2, 0 dikurang vektor posisi P nya ambil dari titik P, min 3, min 1, min 5. Nah, ini kalau kita kurangi jadi min 1 tambah 3 jadi 2, 2 ditambah 1 3, 0 tambah 5 5 ya. Nah, ini vektor A nya. Sementara vektor B nya adalah vektor QR tambah PR. QR ya tambah PR. Nah, seperti ini. Vektor QR nya berarti vektor posisi R min Q. Vektor PR berarti vektor posisi R min P. Kalau kita sederhanakan jadi 2R min P min Q. Nah, gini ya. Maka 2 kali vektor R jadi, nah dikali 2 langsung 2, 4 min 4 ya. Nah, dikurang vektor posisi P nya adalah min 3, min 1, min 5. Dikurang vektor posisi Q nya min 1, 2, 0. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, 2 kurang min 3 jadi 5, 5 dikurang min 1 6 ya, 4 dikurang min 1 jadi 5, 5 dikurang 2 3, baris yang ketiga min 4 tambah 5 1, 1 kurang 0 tetap 1. Nah, ini vektor posisi vektor B nya ya, 6 3 1. Nah, pertanyaannya adalah vektor A dot vektor B ya, vektor A dot vektor B. Vektor A nya 2 3 5, vektor B nya adalah 6 3 1. Maka dapatlah 2 kali ini nggak perlu jadi vektor lagi ya karena hasilnya skalar. 2 kali 6 12 tambah 3 kali 3 9 tambah 5 kali 1 5. Maka dapatlah 21 tambah 5 26. Jadi kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, kita diberikan di sini panjang vektor A, kemudian A min B. Nah, ini sebenarnya dot ya. Nah, dikali A tambah B ya, karena hasilnya berupa skalar. Nah, ini kalau kita uraikan jadi A dot A ya, A dot A ya jadi A dot A, kemudian A dot B tambah A dot B, kemudian min B dot A ya, terakhir min B dot B. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan 0. A dot A berarti panjang A kuadrat ya, A dot B dengan B dot A sama ya, jadi saling menghilangkan. A dot B dengan B dot A sama dengan A dot A ya. Jadi sama aja A dot A dikurang A dot A. Karena perkalian dot produk itu berlaku hukum komutatif ya. Jadi A dot B sama dengan B dot A. Dikurang oleh B dot B. Nah, B dot B itu adalah panjang B kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi dari sini kita dapat vektor A kuadrat sama dengan panjang vektor B kuadrat. Nah, panjang vektor A-nya kita punya di sini akar 6. Ya, akar 6. Jadi di sini akar 6 kuadrat sama dengan panjang B kuadrat, sehingga panjang vektor B nya ini sama dengan akar 6 juga ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah A dikali A dot B ini sama dengan 3. Nah, kalau kita uraikan jadi A dot A min A dot B ya. A dot A ini kan berarti panjang vektor A kuadrat, A dot B berarti panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos sudut yang dibentuk oleh A dot B ya, katakanlah theta ya, sama dengan 3 ya. Ini A, panjang vektor A nya akar 6 dikuadratkan, dikurang ini juga akar 6
kali akar 6 dikali cos theta ini sama dengan 3. Jadi 6 dikurang 6 cos theta sama dengan 3. Jadi dapatlah min 6 cos thetanya. 3 dikurang 6 kan jadi min 3 ya. Maka dapatlah cos thetanya min 3 dibagi min 6 setengah. Nah, nilai cos yang hasil setengah adalah cos 60. Jadi tetanya 60 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nah, diketahui segitiga ABC. Umpama kita gambarkan sembarang seperti ini ya. Segitiga ABC. Ya, panjang AB 8, panjang BC-nya 8. Panjang AC 6. Ya, pertanyaannya adalah AB.BC ya. Vektor AB.BC. Kita lihat vektor AB-nya ya, vektor AB. Ini vektor AB ya. Nah, sebentar saya panjangin nggak jadi masalah ya, biar tahu nanti sudutnya di mana. Ini vektor AB katakanlah ya, vektor AB, kemudian vektor BC, vektor BC ya, vektor BC larinya ke atas ini ya, arahnya ini arah sana. Nah, jadi jelas vektor AB dan vektor BC ini sudutnya. Jadi kalau seandainya kita punya dua vektor ya, katakanlah ini vektor A, ini vektor B, ini A, ini B, maka sudut yang dibentuk bukan ini tapi yang ini ya. Perpotongannya kan ini ya, arahnya ke sana dan ke sini, jadi sudut ini. Sehingga di vektor AB dengan BC sudut yang dibentuk adalah yang ini. Ini kan perpotongannya ya. Nah, perpotongan vektor AB dengan BC. Nah, kita lihat ya. Ini AB ke sana, BC ke sana. Nah, ini sudut tetanya ini. Oke ya. Nah, ini sudut tetanya. Nah, sekarang kita akan cari sudut besar dari AB.BC ya. Oke, kita tahu bahwa rumus dari AB.BC ya, vektor AB.BC, rumusnya adalah panjang vektor AB kali panjang vektor BC dikali cos. Sudut yang dibentuk oleh AB dan BC adalah theta. Nah, seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari cos theta kita belum bisa ya, kita paling bisanya nyari nanti sudut berpelurusnya, katakanlah sudut alfanya yang kita cari. Nah, kita sudah punya panjang AB-nya 8, panjang BC-nya juga 8. Nah, tinggal mencari cos tetanya berapa ya. Nah, di sini kita punya segitiga ABC dengan 3 sisi, satu sudut alfa, maka kita bisa manfaatkan aturan kosinus. Aturan kosinus ya, dimana nilai kosinus alfa ya dibentuk oleh sisi AB dan BC ya, bukan vektor AB dan BC ya, tapi sisi AB dan BC. Maka cos alfanya adalah sisi yang mengapit 8 dan 8, 8 kuadrat tambah 8 kuadrat min sisi yang ada di hadapan sudut 6 kuadrat ya, dibagi dengan 2 kali panjang sisi yang mengapit ya, 8 kali 8. Nah, di sini jadi kita punya cos alfanya 64 tambah 64 minus 36 dibagi dengan 64 kali 2 ya, 128. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 128 dikurang 36 ya. 128 dikurang 36 berarti 92 ya, dibagi 128. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya. Ya, nanti dibagi 4 ya masing-masing. Jadi 23 per ini dibagi 4 64 bagi 2 ya 32 ya, 23 per 32, sehingga nah ini baru nilai cos alfanya ya. Kan kita tahu bahwa alfa dengan theta ini berpelurus, sehingga theta tambah alfa sama dengan 180 derajat, sehingga theta ini sama dengan 180 derajat min alfa ya, min alfa. Jadi dia kuadran 2 ya,
kuadran 2, sehingga ya nilai cos theta sama dengan cos 180 min alfa. Jadi cos tetanya ini sama dengan min cos alfa karena di kuadran 2. Nah, karena kita sudah punya cos alfanya, maka jadilah cos tetanya min dari 23 per 32. Kita masukkan ke sini nilainya, jadi min 23 per 32. 8 kali 8 kan 64, bagi 32 ya 2 ya. 2 nih. Jadi kita punya 2 dikali min 23 jadi minus 46. Jadi AB dot BC sama dengan min 46. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 16.